Oke, selamat pagi ya. Ini orderan yang masuk dikirim untuk Toyota Calya atau Daihatsu Sigra ya. Toyota Calya atau Daihatsu Sigra itu mobil sama ya, mobil kembar siam. Jadi mobil Toyota yang low MPV. Nah, satu lagi di order untuk Jazz generasi pertama ya, GD berapa lupa kodenya. Tapi untuk Honda Jazz generasi pertama yang lampunya masih bulat ya, sebelum GE8 ya, GD3 atau apa ya, pokoknya generasi pertama yang lampunya bulat jendol. Oke, ini bohlam ya, saya mau memperkenalkan, sebenarnya sudah banyak video tentang bohlam ini. Bohlam ini adalah bohlam 3 warna ya. Kenapa sih kita butuh 3 warna? Karena ya seperti di Jakarta semalam hujan gede ya. Pas pada saat hujan Anda bisa nyalakan warna kuningnya. Pas pada saat jalanan kabut, untuk Anda yang tinggal di dataran tinggi atau yang memang daerah berkabut, Anda bisa nyalakan juga kuningnya. Tetapi kalau Anda tinggal di Jakarta tidak ada yang namanya kabut ya. Tapi banyaknya adalah hujan deras. Nah, pada saat hujan Anda bisa nyalakan warna kuningnya ya. Seperti itu. Jadi waktu hujan Anda nyalakan warna kuningnya. Pada saat jalanan kering tanpa hujan Anda bisa nyalakan warna putihnya. Kenapa? Warna putih paling terang, Bro, kalau di jalanan kering, jalanan biasa. Tetapi kalau warna putih Anda pakai di jalanan yang jalanannya basah habis hujan dan atau kondisi hujan, itu Anda tidak bakal terlihat apa-apa, malah sinarnya itu mantul. Jadi Anda jalan menggunakan lampu warna putih, pas pada saat hujan, malah Anda tidak bisa melihat jalan ke depan. Malah lampu itu menjadi menyilaukan Anda. Kenapa bisa begitu? Karena spektrum warna putih tidak bisa menembus partikel-partikel air di jalan. Nah, makanya kenapa kita harus mengubah warnanya menjadi warna kuning, jadi bisa tembus. Siapa sih? Kok si Jungki main asal ngomong aja begitu? Ini bukannya saya yang mengada-ngada, tetapi memang kenyataannya seperti itu. Warna cahaya itu, color temperatur itu memiliki sifat yang seperti itu. Jadi Kelvinnya kalau makin rendah, dia bisa menembus partikel-partikel air di udara. Bisa nembus. Tetapi kalau warna cahaya warna putih, dia tidak bisa menembus, malah memantulkan balik ke Anda, ke mata Anda. Jadi kalau Anda jalan di saat hujan, ya, Anda jalan saat hujan, kalau Anda nyalakan warna putih, itu titik-titik air di depan itu, hujan yang jatuh itu seperti tirai. Jadi Anda tidak bisa melihat ke depan. Nah, Anda nyalakan warna kuningnya supaya bisa menembus. Jadi tirai air itu bisa ditembus oleh lampu dengan spektrum color temperatur 3000 Kelvin. Nah, makanya kenapa bohlam ini termasuk bohlam segala cuaca. Nah, habis hujan, jalanan itu akan basah. Bener nggak? Nah, kalau Anda nyalakan warna putihnya juga kurang. Karena warna putih akan diserap oleh aspal jalan. Warna kuningnya juga terlalu kuning, mata Anda menjadi tidak enak. Anda bisa nyalakan putih kuningnya, 4300 Kelvin. Makanya bohlam ini termasuk bohlam segala cuaca. Ya. Nah, ini kita demokan. Nah, ini warna putihnya. Ini warna putih kuningnya. Ini adalah warna kuningnya. Jadi putihnya itu adalah 6000 Kelvin. Ini putih 6000 Kelvin. Nah, ini putih kuningnya 4300 Kelvin. Nah, ini kuningnya 3000 Kelvin. Jadi bohlam ini bisa 3 warna. Ya, putih, putih kuning, kuning. Mode 3 warna ini bisa Anda atur di lampu dekat atau low beam. Low beam, lampu dekat. Bagaimana cara Anda mengubah warnanya adalah dengan mematikan menyalakan saklar lampu. Pertama kali Anda nyalakan akan warna putih, itu mode pertama. Anda mau ganti mode putih kuning, Anda matikan saklar lampu, Anda nyalakan lagi, dia akan putih kuning. Anda mau pakai warna kuningnya, Anda matikan saklar lampunya, Anda nyalakan lagi, dia akan berubah warna menjadi kuning. Ya, jadi kenapa 3 warna putih, putih kuning, kuning? Sudah saya jelaskan dari awal, karena tujuannya adalah untuk segala cuaca, gitu ya. Putihnya bisa buat kondisi-kondisi cuaca seperti biasa, karena putih terang, bro.
paling terang bro di kondisi cuaca biasa. Tetapi kalau cuacanya buruk, hujan deras, Anda pakai warna putih itu pasti akan payah. Pakailah kuningnya. Ketemu kabut, mungkin Anda orang Jakarta, kalau saya orang Jakarta mungkin ke Bogor, ke Lembang ya, ke daerah-daerah, atau Anda di Malang, atau Anda di Brastagi, di Medan, atau di mana di daerah-daerah yang dataran tinggi mungkin ya, di Dieng atau segala macam. Kalau ada kabut ya Anda nyalakan kuningnya, karena kalau Anda nyalakan putihnya Anda seperti jalan di tirai. Seperti saya dulu pernah touring ke Bali ya, ke Bedugul kalau nggak salah ya. Itu hujan pulang, wah ada kabut. Ya kita bisa nyalakan warna kuningnya. Jadi enak banget gitu loh jalan. Makanya kenapa bolam ini termasuk bolam segala cuaca, all weather ya, all weather, segala cuaca, segala musim. Oke ya, jadi udah pada paham kenapa bohlam 3 warna ya. Buat hujan, kabut, jalanan basah ya. Nah, untuk lampu jauhnya tetap warna putih. Kenapa? Karena saya sudah bilang dari awal, warna putih itu adalah warna yang paling terang terhadap mata kita. Mata kita membaca kalau warna putih itu terang. Ya. Warna putih itu terang. Jadi lampu jauh tetap warna putih. Jadi kalau Anda di mode lampu dekat warna putih, Anda lampu jauh tetap warna putih. Anda di mode lampu warna putih kuning, Anda lampu jauh tetap warna putih. Anda di mode lampu jauh, di lampu dekat warna kuning, lampu jauh tetap warna putih. Jadi lampu jauhnya tetap warna putih. Jadi ini sesuai dengan harapan. Ya. Karena kenapa? Walaupun kita musim hujan, tidak tiap hari hujan, jadi tetap warna putih diutamakan. Ya, seperti itu. Jadi untuk lampu dekatnya yang bisa berubah warna, lampu jauhnya adalah tetap warna putih. Ya. Jadi inilah spesifikasi dari bohlam ini ya. Ada yang bertanya, "Pak, ini terangan mana dengan merek itu? Pak, terangan mana dengan yang 130 watt katanya sesuai iklannya? Pak, terangan mana?" Anda kalau mau berbicara all weather ini lebih terang lah ya. Kenapa? Karena ini tidak menyesatkan Anda. Anda mau pakai bohlam yang 500 watt pun kalau itu warnanya putih, Anda ketemu hujan, ketemu kabut, pasti payah. Nah, bohlam inilah bohlam yang cocok untuk di segala cuaca. Ya, karena sekarang Indonesia sedang musim hujan, jadi inilah yang the best yang kita tawarkan. Ya, yang terbaik. Oke. Kita lanjut ya. Jadi ini di order untuk Calia, Daihatsu Calia, Toyota Calia atau Daihatsu Sigra ya. Satu lagi untuk Jazz GD3 atau GD6 ya. GD3 ya 2006. Nah, ini untuk Daihatsu Calia atau Toyota Calia atau Daihatsu Sigra. Ya, jadi spesifikasi bohlam itu penting ya. Di awal kita sudah jabarkan apa sih keunggulan bohlam ini. Nah, kita harus memberitahu apa sih syarat bohlam bagus ya. Dan yang penting adalah Anda memakai bohlam ini terang, jangan sampai mengganggu orang lain. Mengganggu orang lain dalam arti silau, tidak ada cut off-nya. Makanya penting bohlam sebelum dikirim akan kita kalibrasi. Apa sih yang dikalibrasi adalah payungnya. Apa sih yang dikalibrasi adalah tinggi fokusnya. Ya, seperti itu. Jadi barang sampai tinggal pasang. Barang sampai tinggal pasang, tidak mengerti pasang, Anda silakan WhatsApp saya. Ya, nanti akan kita pandu bagaimana cara untuk pemasangannya yang baik dan benar. Ya, seperti itu. Bohlam ini juga driverless, tanpa driver. Jadi tidak ada kotak-kotak driver yang meribetkan Anda untuk Anda ikat-ikat. Anda tinggal colok soket ke soket original, selesai. Ini sudah dirajut oleh nilon tahan tarik. Ya, syarat bohlam bagus adalah satu, bohlam itu harus wattnya besar dan looks-nya besar. Wattnya besar di sini artinya bukannya sebesar-besarnya, tetapi harus real. Kenapa saya bilang harus real? Karena banyak di pasaran bohlam yang dijual tidak real. Semua pedagang pasti akan menulis sebesar-besarnya. Contohnya, Anda beli audio mobil atau power amplifier pasti ditulis watt sebesar-besarnya, tetapi kenyataannya tidak sampai. Ya, seperti itu. Contohnya lagi, Anda beli genset, ditulis wattnya sebesar-besar, tetapi waktu Anda tes, Anda pakai beban, belum sampai bebannya sampai 5.000 watt, misalnya gensetnya speknya 5.000 watt, ini Anda beli. Baru Anda kasih beban 2.000 watt, dia udah nggak kuat. Nah itu. Anda beli
Trafolas bilangnya bisa 1000 watt, tetapi nyatanya dikasih mata las yang gede, mata lasnya tidak bisa meleleh. Jadi banyak orang melebih-lebihkan spesifikasi apapun itu, ya. Tetapi kenyataannya banyak yang tidak real. Anda beli baterai, kalau Anda pemain vape kan Anda tahu tuh ada baterai 16850 atau 18650. Semua pasti bilang ampernya digede-gedein. Anda beli power bank juga ditulisnya ampernya gede-gede, tetapi kenyataannya nggak sampai. Nah, sama di LED ini juga banyak kasus seperti itu. Banyak pedagang yang menulis sebesar-besarnya, tetapi kenyataannya tidak sampai. Nah, saya tidak mau menipu Anda, saya tidak mau membohongi Anda, saya mendingan jualan yang real. Ini bohlam real 30 watt. Ya, bohlam ini real 30 watt berdasarkan fakta. Faktanya apa? Faktanya adalah diukur menggunakan alat yang namanya wattmeter, bukan berdasarkan tulisan atau deskripsi tipu menipu. Ya, jadi masih banyak orang yang di pasaran mencari bohlam yang wattnya besar-besar, ditulis segede-gedenya. Memang si pedagang pun pintar mencari celah itu supaya Anda beli. Nah, kalau yang seperti itu Anda percaya, berarti Anda bodoh dan dibodohi oleh pedagang. Anda harus mencari watt yang real sesuai dengan apa yang diukur dengan alat yang namanya wattmeter. Seperti itu, ya. Nah, bohlam ini bisa menghasilkan sekitar 3.500 lux. Jadi 3,5 kali lebih terang daripada halogen standar 55. Bohlam halogen standar 55 itu bisa menghasilkan kira-kira 1000 lux di jarak yang sama. Bohlam ini bisa 3.500 lux, jadi 3,5 kali lebih terang. Ini saya ngomong berdasarkan fakta, ada uji cobanya. Anda kalau follower saya, Anda bisa nonton video-video YouTube saya sebelumnya. Ya, banyak sekali saya sudah bahas. Ya, bohlam ini 3,5 kali lebih terang. Ya, itu syarat pertama bohlam bagus. Watt dan luxnya harus gede. Watt dan luxnya harus gede, ini dalam arti bukan yang gede, tetapi harus real. Ya, real, karena pedagang nulis segede-gedenya banyak, tetapi kenyataannya nggak sesuai, intinya gitu. Ya, 30 watt real itu terang loh. Ya, real. Kita berbicara real, ya. Sesuai faktanya 30 watt itu real, itu terang. Ya, Anda tidak usah mengharapkan 50 watt atau 60 watt kalau 30 watt real itu terang. Ya, 3,5 kali loh lebih terang daripada halogen standar 55 watt. Halogen standar Anda tuh seperti ini di bawaan mobil. Ini 55 watt halogen, tapi ini dengan 30 watt terangnya 3,5 kali daripada ini. Jadi ini terang banget. Ya, seperti itu. Nah, syarat kedua bohlam bagus adalah ada syarat keduanya nih. Watt dan luxnya sudah gede. Syarat keduanya adalah harus stabil. Kenapa saya bilang harus stabil? Banyak orang yang mendemokan dengan alat yang namanya wattmeter. Betul, wattnya besar, tetapi setelah 5 menit kemudian dia akan ngedrop wattnya. Kenapa sih bisa ngedrop? Satu, karena drivernya memang tidak stabil. Kedua, pabrikan itu pinter. Kenapa pinter? Supaya Anda beli di tes awal besar, 5 menit kemudian ngedrop. Jadi akal-akalan seperti itu. Pinter. Kenapa? Karena untuk mengangkat harga jual. Ya. Nah, bohlam yang bagus itu harus stabil. Stabil itu dalam arti adalah kalau Anda orang Jakarta misalnya Anda jalan ke Bandung malam hari, ya sampai di Bandung kalau terangnya segitu ya harus segitu juga. Jangan baru Anda sampai di Cawang udah ngedrop. Gitu ya. Karena banyak LED di pasaran bilangnya 55 watt, 60 watt, tetapi setelah nyala lama dia 30 watt doang. Ya, karena memang idealnya zaman sekarang ya di 2021 ini realnya bohlam ini adalah 30 watt. Mungkin nanti di 2022, 2023 mungkin di 40-an. Saya yakin itu. Ya, stabilnya loh. Kita ngomong stabilnya ya di 40 wattan karena teknologi zaman sekarang ini di 30 wattan. Sama seperti Anda punya handphone ya, chipset sekarang apa sih? Snapdragon 960 mungkin yang paling canggih. Ya udah, handphone itu akan memakai Snapdragon itu. Samsung pakai itu, Vivo pakai itu. Nanti mungkin 6 bulan kemudian keluar dia keluar lagi chipset apa gitu ya, Snapdragon 1020 mungkin keluar. Nah, semua handphone akan pakai itu. Jadi zamannya ini masih di 30 watt yang idealnya stabilnya. Gitu ya. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi zamannya ini masih 30 watt stabilnya, belum di 40 watt. Ya, teknologi berkembang terus sama seperti chipset seperti prosesor seperti itu, seperti memori. Memori zaman dulu rata-rata handphone menggunakan RAM-nya 4 GB. Ya udah 4 GB di zaman itu. Terus
Ada keluar lagi, oh di 6 giga. Oh keluar lagi sekarang udah di 12 giga ya. Vivo 23 SE itu di 12 giga kalau nggak salah ya. Jadi memang zamannya di 12 giga. Nanti Samsung juga akan keluar di 12 giga. Si Oppo juga akan keluar di 12 giga karena memang di zamannya gitu ya. Nanti kalau udah di zamannya udah pakai 20 giga ROM-nya ya semua akan pakai 20 giga. Nah, kita pun juga begitu. Ya, jadi zaman sekarang idealnya masih di 30 ya. Jadi syarat kedua adalah Anda harus mencari bolam yang stabil. Ya, stabilnya ini dalam arti Anda pakai pada saat ini 30 watt ya 30 watt dan stabilnya ini harus dalam jangka panjang. Jangan pas pada saat 3 bulan awal Anda beli terang. Anda pakai ke 4 bulan dia udah agak meredup. Nah, itu juga nggak stabil, itu tidak bagus. Jadi carilah bolam yang stabil ya. Syarat pertama watt dan luxnya gede, kedua adalah harus stabil. Ketiga yang penting ya. Ini juga penting, Bro. Karena kalau wattnya terang ya, wattnya terang, dia sudah stabil tetapi tidak adjustable, tidak bisa fokus juga tidak bagus. Oke, syarat selanjutnya bolam bagus adalah harus bisa adjustable. Kenapa sih harus bisa adjustable? Kalau Anda beli bolam fix fokus, Anda rugi. Kenapa rugi? Ya, karena Anda tidak bisa menggeser bayangan gelap. Satu. Kedua, Anda tidak bisa memfokuskan sinar. Ketiga, Anda tidak bisa membentuk cut off. Ini penting, Bro, cut off. Ya, jadi terang itu harus sinar itu harus terang ke jalan. Ya, harus terang ke jalan, bukan sinar itu terang ke atas pohon. Ya, jangan sampai Anda enak pakai lampu ini terang tetapi mengganggu orang lain. Polusi cahaya itu juga tidak bagus. Ya, tidak baik. Anda membeli LED ini terang, Anda harus merasa aman dan nyaman. Nyaman itu artinya adalah tidak mengganggu orang lain sinarnya. Karena prinsipnya manusia itu tidak mau diganggu. Jadi jangan sampai Anda udah terang tapi Anda diajakin ribut oleh orang. Kenapa bisa diajakin ribut? Karena menyilaukan dia. Karena lampu silau, Bro. Mengganggu gua nggak seneng nih. Nah, itu bisa membuat Anda merasa tidak aman dan tidak nyaman. Ya, makanya kenapa Anda perlu kalibrasi. Kalibrasi itu dilakukan oleh siapa? Kalibrasi itu dilakukan oleh saya barang sebelum dikirim. Apa yang dikalibrasi adalah payungnya. Ya, payungnya dan jarak fokusnya. Itu penting. Jadi barang sampai tinggal pasang seperti itu. Ya. Adjustable, kenapa bisa adjustable? Bolam ini harus bisa diputar, bisa arah jam 11 dan jam 12 karena tiap-tiap mobil itu berbeda. Ya, tidak sama. Kenapa tidak sama? Ya, kita ngomong gimana? Kita sama-sama manusia, Anda pakai baju ukuran XL, Anda pakai celana kolor ukuran 36. Saya kolornya ukuran 40. Ya, begitulah sama dengan tiap-tiap mobil berbeda-beda, Bro. Ya. Siapa yang bilang sama? Semua berbeda, Bro. Ya, berbeda, Bro. Ya, tidak sama. Ukuran pelek aja beda-beda, Bro. Ada ring PCD berapa? 4,3 ya. Ada PCB 100, ada PCB 120 mungkin. Ya, saya nggak tahu, saya bukan ahli pelek. Ya. Jadi beda-beda, Bro. Ya. Ada lubang 4, ada lubang 5, ada lubang 6. Ya, itu kan semua berbeda-beda. Nah, sama lampu sebenarnya itu berbeda, Bro. Cuman buat orang yang nggak paham ya akan melihat itu sama. Saya sudah berkecimpung di dunia lampu, jadi tahu apa bedanya. Kadang-kadang ada orang nggak paham. Sama seperti Anda membeli jam mewah. Ya, ada orang bisa menilai jam langsung itu ori atau palsu. Atau istri Anda deh, ya, istri Anda penggemar tas mewah. Dia ada orang lain pakai tas mewah tetapi KW. Mungkin kalau istri Anda sudah lama berkecimpung di situ, dia bisa langsung menebak bahwa itu barang KW, bukan barang ori. Gitu ya. Jadi saya sudah berpengalaman sudah lama, jadi saya tahu mana bolam yang benar, mana bolam yang salah. Makanya itu penting untuk orang Anda beli yang di tempat yang profesional seperti itu. Ya, adjustable itu penting. Ya, kalau Anda beli bolam yang tidak adjustable, Anda rugi. Anda rugi. Yang rugi bukan yang pedagang ya, tetapi Anda sebagai pemakai, karena Anda nggak paham dan Anda tidak bisa memaksimalkan sinarnya. Ya, seperti itu. Nah, syarat keempat bolam bagus adalah tidak boleh storing. Nah, storing ini penting, Bro. Kenapa? Karena mobil zaman sekarang ya udah diatur oleh komputer, oleh ECU. Ya, teknologi sekarang sudah lebih canggih dibandingkan generasi sebelumnya gara-gara Wuling ya. Orang banyak bilang seperti itu. Kenapa? Contohnya seperti Toyota Safety Sense, Honda Safety Sense, ya segala macam. Itu semua by komputer diaturnya. Ada radar, ada frekuensi bekerja. Nah, kalau bolam itu storing mengganggu kerja sensor-sensor. Ya, contohnya sensor ABS, sensor airbag, sensor
tekanan udara, temperatur udara, sensor bukaan throttle position sensor, semua. Karena mobil zaman sekarang sudah diatur oleh sensor. Kemarin malam saya baru masang mobil Toyota Avanza yang dual VVT-i. Ternyata di kabel aki negatif dia di situ ada sensor efek Hall, ya. Sensor efek Hall jadi untuk mendetek arus bocor dari negatif kalau nggak salah ya. Ada efek Hall jadi, atau bisa juga itu sensor alternator atau sensor pemakaian arus yang keluar dari aki negatif ya. Mobil Avanza dual VVT-i canggih loh. Ya, ada sensor efek Hall. Kenapa saya tahu efek Hall? Karena saya dulu kuliah di teknik elektro, saya mempelajari itu efek Hall. Ya, waktu itu di zaman saya masih baru pertama kali itu penemuan ya. Sekarang udah familiar, banyak banget yang udah pakai efek Hall. Cara kerjanya bagaimana sebagai sensor arus ya, current sensor. Ya, jadi mobil zaman sekarang banyak sensor-sensor, jadi jangan sampai Anda membeli LED yang storing. Storing paling gampang adalah terdetek di radio mobil Anda. Waktu lampu nyala, radio mobil Anda menghilang suaranya. Kersek-kersek atau audio Anda ada bunyi nging, nah itu storing namanya. LED yang tersebut tidak bagus, ya. Makanya kenapa ada standarisasi elektronik yang namanya CE, Compatible European, CE68, CE berapa, ya. Bohlam itu harus tidak elektromagnet inductance-nya tidak boleh besar, EMC-nya nggak boleh besar, gitu ya. Dan harus bisa kompatibel, harus bisa hidup berdampingan, jadi tidak mengganggu sensor-sensor kerja-kerja sensor-sensor, gitu ya. Syarat selanjutnya bohlam bagus adalah soal pendinginan. Bohlam ini berpendingin heatsink. Heatsink itu adalah sirip-sirip, ya, sirip-sirip. Sirip-sirip makin gede makin bagus, ya. Dan dia ada kipas, jadi pendinginannya ada dua, kipas dengan heatsink, jadi ada aktif dan pasif, dan teknologinya adalah double Cooper PCB, ya, double Cooper PCB. Jadi ada dua buah batang tembaga di tengah. Philip Osram single, ya, Philip Osram single. Nah ini double Cooper. Nah ini penting sekali, ya. Jadi pendinginannya teknologinya sudah lebih maju dibandingkan Philip atau Osram. Nah untuk pemasangan penting ya, Anda masang lepas dulu ininya diklipin, sudah diklipin, baru karet masuk. Nah, karet masuk ya. Karet sudah masuk dengan benar baru bola masuk. Nah, bola masuk ini heatsink masih terlihat. Jadi kipas angin berputar, angin akan meniup heatsink, angin akan bersirkulasi. Jika Anda beli LED yang tidak ada heatsink, masalahnya banyak, Bro. LED di pasaran nggak pakai heatsink, ya. Sebenarnya Anda rugi deh pokoknya kalau Anda beli LED yang tanpa heatsink. Kenapa? Karena ini kan pendinginnya kipas angin. Itu mobil di Indonesia untuk mobil Jepang ya, itu ada karet penutupnya seperti ini. Jadi kalau tidak ada heatsink, jadi karet ini akan menutup begini langsung. Jadi kipas angin berputar, angin akan meniup, tidak bisa tembus. Ya karena mobil di Indonesia itu menggunakan karet. Jadi intinya harus ada heatsink supaya angin bertiup bisa keluar di heatsink. Seperti itu. Ya, makanya LED bagus itu harus ada syaratnya, bukan dari mereknya. Ya, bukan dari mereknya, tapi harus ada syaratnya bohlam bagus itu. Ya. Dan anatominya harus sama seperti halogen. Anatomi itu apa sih? Bentuk-bentuk bagian, ya. Nah, ini adalah halogen H4. Nah, ini kalau Anda pecahin. Halogen H4 itu ada payungnya. Ini untuk low beam, ini untuk high beam. Nah, ini juga sama, ada payungnya. Payungnya adalah menyerupai benar-benar replika dari halogen 1:1, bukan merupakan daging lebih. Kalau merupakan daging lebih, terlalu tebal, terlalu jauh jaraknya, fokusnya nggak akan bagus, cut off-nya nggak akan bagus. Seperti itu. Ya, jadi kita harus mencari LED yang anatominya replika 1:1 dengan halogen, yaitu dengan menggunakan plat. Bukan merupakan daging lebih. Dan ini bisa dikalibrasi, kita bisa buka, enak sekali. Gitu ya. Jadi syarat bohlam bagus itu penting ya, bukan hanya, banyak orang hanya mencari wattnya yang gede. Ya, tetapi syarat bohlam bagus itu banyak. Watt gede, terang, tetapi kalau nggak fokus sinarnya ke atas pohon, untuk apa Anda beli? Ya, banyak yang seperti itu. Atau cut off-nya nggak bagus, buat apa Anda beli? Banyak orang yang menyilaukan. Ya, banyak sekali di jalan lampunya menyilaukan orang, mengganggu orang. Ya, saya tidak mau menjual LED yang seperti itu karena polusi cahaya. Ya, kita menjual yang legal. Jadi maksudnya dalam arti yang hasil outputnya bagus. Memang ya,
Saya berbicara begini, saya tidak mempunyai bukti hasil outputnya di jalan, tetapi testimoni banyak sekali. Saya tidak mengumpulkan. Anda yakin Anda boleh beli, Anda tidak yakin tidak usah beli, karena banyak sekali pilihan di luaran. Ya, saya hanya berbicara apa adanya. Dan LED ini juga bukan abal-abal, harganya juga premium, terus terang jujur apa adanya. Ya, jadi ini di order untuk Toyota Calya, Daihatsu Sigra, dan Jazz GD3. Ya, ada juga yang berkomentar, si Jungki ngomong hujan katanya tembus, tapi masih tetap tidak tembus. Nah, itu tergantung hujannya ya, karena kalau hujannya ekstrim ya tergantung juga dari mata kita, tergantung juga dari kaca film mobil Anda, tergantung juga dari wiper mobil Anda, seperti itu. Ada jamur kaca atau tidak. Ya, setidaknya Anda mengganti lampu ini adalah Anda mengupgrade penerangan mobil Anda, yang pasti lebih bagus dibandingkan bolam standar mobil Anda. Lebih terang. Ada yang berkomentar kalau hujan masih nggak kelihatan ya berarti ada masalah juga di mata Anda atau ya di kondisi hujannya yang terlalu ekstrim. Wiper Anda atau kaca film mobil Anda atau kaca mobil Anda yang berjamur ya seperti itu. Tapi intinya adalah yang saya mau jabarkan di sini adalah yang pasti ini lebih terang dibandingkan halogen standar ya. Seperti itu. Yang pasti adalah all weather putih, putih kuning, kuning itu adalah formasi terbaik untuk lampu mobil Anda di segala cuaca. Memang tidak bisa menjamin 100%, wah kabut kelihatan, Pak hujan kelihatan 100% Anda bisa jalan. Ya memang tidak bisa karena namanya cuaca ekstrim sekali ya juga kita nggak bisa. Seperti penerbangan ya, berapa hari yang lalu dari Jakarta ke Bali, diputarkan balik lagi ke Jakarta karena tidak bisa mendarat, ya itu namanya cuaca ekstrim sekali berarti kan, ya berarti yang di atas tidak mengizinkan ya kita mau ngomong apa. Nah misalnya kalau Anda ketemu hujan jalan tol di Cipali, mungkin Anda hujannya deras banget, pakai lampu masih tidak kelihatan, ya mau nggak mau ya Anda menepi lebih baik atau Anda melambat seperti itu. Lebih baik seperti itu untuk keamanan Anda juga, benar nggak? Intinya kan lampu terang hanya untuk membantu Anda, ya. Jadi jangan berharap 100% juga, tapi yang pasti adalah yang pasti lebih terang. Intinya seperti itu ya. Oke, cukup ya reviewnya. Jadi untuk Honda Jazz GD3 dan Daihatsu Sigra atau Toyota Calya ya. Jadi ini reviewnya bolam JL3. Memang bolam ini bukan yang terbaik, masih banyak yang lebih baik di luaran. Salah satu terbaik adalah tipe ini, Anda bisa beli. Tipenya adalah JL3, juragan lampu 3 warna ya, 4300 Kelvin, 6000 Kelvin, 3000 Kelvin. Ya, pemasangan plug and play, spesifikasi bolam ini sangat tinggi. Saya berharap buat yang sudah beli kirimkan video, jadi saya tidak pernah mengumpulkan testimoni. Banyak orang juga yang bertanya, Pak, bagaimana ada contoh sinar? Saya tidak mengumpulkan contoh sinar seperti itu karena foto atau video itu bisa menipu Anda, ya. Karena kamera zaman sekarang itu kamera jahat. Anda sendiri punya muka bopeng, Anda foto atau Anda video ada dengan menggunakan Face Beauty atau apa aplikasi, muka Anda yang geradakan itu yang perlu dihamplas itu bisa jadi mulus dengan gara-gara kamera zaman sekarang. Jadi saya tidak pernah memfoto hasil outputnya seterang apapun karena terang itu bukan dari hasil foto. Terang itu dari spesifikasi, dari watt dan lux-nya. Bolam ini wattnya 30 watt real, lux-nya 3500. 3500 itu lebih terang 3,5 kali daripada halogen standar. Karena halogen standar diukur dengan jarak yang sama dengan alat yang namanya light meter di depan Anda ini, itu adalah 1000 lux. Jadi 3,5 kali lebih terang. Ya, seperti itu. Saya rasa cukup reviewnya. Terima kasih.